Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Hujah episode ke-16. Hari ini kita memiliki kajian menarik terkait dengan narasi yang memprovokasi, menyatakan bahwa di dalam kitab suci Al-Quran itu terdapat banyak pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kita mengambil narasi yang provokatif ini dari sebuah channel yaitu Cokro TV, di mana hostnya adalah Ade Armando dengan narasumbernya adalah Kumaila Hakimah. Ini memang menjadi sejumlah pertanyaan di berbagai forum dan banyak kita dengarkan atau kita lihat di dalam media sosial bahwa ada yang menuding atau mengatakan bahkan menyimpulkan katanya di dalam Al-Quran memang terdapat sejumlah pertentangan itu. Nah, kita akan melakukan kajian kritisnya bagaimana Al-Quran memberikan gambaran terkait dengan itu. Dan yang kedua, bagaimana kita membangun kesimpulan atau melakukan telaah kritis terhadap narasi yang provokatif tersebut. Marilah kita dengarkan quote berikut ini di mana narasumber mengatakan bahwa di dalam Al-Quran memang terdapat pertentangan-pertentangan tersebut. Al-Quran itu adalah kitab suci, isinya ayat Al-Quran. Ayat Allah, datangnya dari Allah. Jadi nggak mungkin dong ada yang salah. Nah, sekarang kalau Anda bilang ada kontradiksi di dalam Al-Quran, itu kan membawa orang menjadi berpikir, loh, kok bisa ayat-ayat yang datang dari Tuhan itu kontradiktif? Nah, tolong jelasin. Sebenarnya masalah ayat-ayat kontradiktif di kitab suci itu juga polemik para cendekiawan Muslim ya. Jadinya menjembataninya itu biasanya para pelajar Muslim tuh memang tidak boleh bilang kalau Quran itu ada ayat-ayat kontradiktif, meskipun sebenarnya ada. Jadi kita nyebutnya tuh ayat-ayat yang terkesan kontradiktif. Terkesan kontradiktif, oke. Terus para cendekiawan ya, termasuk para pelajar lah gitu. Misalnya kayak aku waktu mahasiswi tafsir ya, pekerjaanku adalah mencari ayat-ayat yang kontradiktif, kemudian mencari jembatannya gitu. Nah, biasanya setelah ketemu jembatannya bisa karena perbedaan konteks, bisa juga ya biasanya karena perbedaan ini sih, perbedaan keadaan saat itu gitu. Jadi makanya kita kalau misalnya mau bilang Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang, agama yang memaafkan. Kalau dicari dalilnya ya ada gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang misalnya Islam itu agama yang keras, yang mengajarkan permusuhan, peperangan dan sebagainya, dicari dalilnya juga ada gitu. Ada beberapa poin yang menarik terkait dengan narasi ini. Yang pertama adalah ungkapan bahwa Al-Quran itu kitab suci, di mana isinya adalah firman-firman dari Allah yang semestinya tidak mungkin terjadi kontradiktif. Yang kedua, dikatakan oleh narasumber bahwa sebenarnya memang ada ayat-ayat yang kontradiktif itu. Dan kemudian sebagai pembelajar Al-Quran, bahkan di kalangan ulamanya pun, ilmuwannya pun, ini menjadi polemik. Dan yang dilakukan kemudian adalah mencari jembatan antara ayat-ayat yang disebut sebagai kontradiktif itu. Yang ketiga, dikatakan oleh narasumber bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang kontradiktif itu ada, tetapi di kalangan umat Islam yang mempelajari isi Al-Quran itu dilarang untuk mengatakan bahwa itu kontradiktif, melainkan terkesan kontradiktif. Nah, setelah ketemu jembatannya untuk menjembatani ayat-ayat yang disebut kontradiktif itu, maka kemudian muncullah kesimpulan bahwa perbedaan itu atau kontradiksi itu dimungkinkan dikarenakan konteksnya berbeda, atau yang kedua, kondisi saat itu memang berbeda. Sehingga memunculkan kesan atau bahkan kesimpulan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu adalah kontradiktif. Atau sesungguhnya dia mulai mengatakan bahwa bukan kontradiktif sesungguhnya, melainkan adalah berbeda konteks. Dan kemudian yang terakhir, dia mengatakan bahwa contoh-contoh terkait dengan kontradiksi itu misalnya
Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama kasih sayang. Agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka kalau dicari dalilnya, itu akan ketemu di dalam Al-Quran. Di satu sisi. Di sisi yang lain, ada ayat-ayat yang bisa dijadikan dalil untuk menyimpulkan bahwa Al-Quran atau Islam itu mengajarkan peperangan. Bahkan dia sebut mengajarkan permusuhan, pembunuhan. Itu juga ada ayatnya, ada dalil-dalilnya. Maka dengan demikian dia mengatakan bahwa isi Al-Quran itu ada kontradiksi, ada pertentangan-pertentangan. Oke, sahabat sekalian, mari kita kritisi narasi ini yang sesungguhnya terjadi jumping-jumping logika di sana. Dikatakan yang pertama, bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang berasal dari Tuhan, semestinya logika dasarnya adalah tidak mungkin terjadi pertentangan. Tidak mungkin terjadi kontradiksi. Dan itu memang di ayat di dalam Al-Quran sendiri disampaikan bahwa Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu sudah semestinya tidak terjadi atau tidak didapati kontradiksi itu. Misalnya yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi poin yang pertama ini sudah dijawab dengan tegas dan lugas oleh Al-Quran sendiri. Bahwa di dalam Al-Quran itu pasti tidak ada pertentangan di dalamnya. Lantas muncul statement yang kedua, kalau tidak terjadi atau tidak ada pertentangan, kontradiksi di dalamnya, kenapa ada ayat-ayat yang terkesan bertentangan atau terkesan kontradiktif itu? Misalnya dia contohkan di satu sisi agama Islam ini mengajarkan kasih sayang, mengajarkan rahmat bagi semesta alam. Tetapi kenapa di sisi lain bisa ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk perang, untuk melakukan pembunuhan, bahkan kemudian dia mengutip atau menggunakan istilah permusuhan, yang sesungguhnya itu adalah istilah yang sangat provokatif. Karena kalau kita belajar tentang konteks ayat-ayat terkait dengan peperangan, dengan pembunuhan, itu bukan dalam konteks permusuhan, melainkan adalah dalam konteks mempertahankan diri dan menjaga keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang dia maksudkan, misalnya contoh dalam hal peperangan itu, menunjukkan bahwa narasumber tidak memahami konteksnya secara utuh, secara holistik, secara komprehensif. Dia hanya mengambil ayat itu secara sebagian, dan kemudian mendapatkan kesan seakan-akan ayat ini dengan ayat itu bertentangan. Dan kemudian harus mencari jembatannya untuk menjelaskan pertentangan itu. Padahal sesungguhnya kalau dia melakukan kajiannya secara komprehensif, tidak perlu mencari-cari jembatan itu. Dikarenakan konteksnya sangat jelas, bahwa setiap ayat itu memiliki konteksnya. Misalnya terkait dengan peperangan, dan ini kita sudah membahas di episode yang lain. Kenapa Islam itu memperbolehkan adanya peperangan, bahkan memerintahkan pertama kalinya untuk melakukan perang, itu dikarenakan untuk mempertahankan diri. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 39. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Dan semakin jelas ketika kita membaca ayat yang berbeda supaya dapat sudut pandang yang komprehensif. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 191, 192. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu.
Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat sekalian, dengan sangat mudah dan sederhana kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka kita akan mendapatkan konteks yang holistik. Seakan-akan di satu ayat memerintahkan terjadinya atau melakukan pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya ketika kita baca ayat yang lainnya, konteksnya menjadi jelas. Bahwa perintah perang itu adalah perintah untuk mempertahankan diri dan menjaga keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ketika mereka tidak memusuhi lagi, menghentikan permusuhan, maka Allah pun memerintahkan untuk menghentikan peperangan dan lakukanlah perdamaian. Maka sekali lagi tidak perlu memberikan jembatan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Dikarenakan sesungguhnya ayat-ayat itu saling menjelaskan, bersifat komplementer. Itu adalah kasus pertama yang diangkat oleh narasumber di dalam channel tersebut. Contoh lainnya adalah menarik ketika muncul narasi yang mengatakan bahwa Allah itu yang Maha Pemaaf, Rahman dan Rahim, agama yang penuh kasih sayang, tetapi juga memberikan hukuman yang terkesan tidak adil terkait dengan kasus-kasus tertentu. Mari kita dengarkan quote yang kedua ini. Misalnya saya ini adalah seorang penjahat nih, saya Hitler lah ya. Terus saya ditaruh di neraka, kekal selama-lamanya. Itu adalah contoh tentang betapa tidak konsistennya atau betapa kontradiktifnya Al-Quran. Iya, tapi kalau misalnya Hitler sebelum mati dia masuk Islam gitu jadi mualaf, dia jadi bersih lagi kayak bayi, nanti masuk surga. Gitu sistemnya Bang Ade, ketawa coba. Tapi emang begitu sistemnya. Jadi semua kejahatan dia membunuh, dia membantai segala macam, termaafkan aja, gitu dia masuk Islam. Karena Tuhan yang Maha Adil itu standar keadilannya itu katanya beyond our comprehension gitu. Dan standarnya Tuhan begitu. Kesimpulan yang paling fatal dari narasi ini adalah ketika mengatakan bahwa seseorang yang berdosa melakukan pembunuhan, pembantaian, kerusakan, dan seterusnya secara fatal dalam kehidupannya, kemudian di akhir hayatnya dia bertobat, mu'alaf, maka diampuni seluruh dosanya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa narasumber tidak memahami konteks secara utuh, secara komprehensif. Dikarenakan sesungguhnya di ayat yang berbeda, Al-Quran memberikan gambaran yang sama dengan itu terkait dengan simbol Fir'aun. Di mana kalau dikaitkan dengan Hitler misalnya, kurang lebih sama, melakukan pembunuhan, pembantaian, perusakan, dan seterusnya. Digambarkan oleh Al-Quran bahwa Fir'aun itu kemudian menjelang matinya itu menyatakan dia masuk Islam, menyatakan pengakuannya, syahadatnya, mengakui Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa. Tetapi apa yang terjadi yang dikatakan oleh Al-Quran? Ternyata tidak diterima tobatnya dikarenakan dia telah melakukan sedemikian banyak kerusakan dan kemungkaran dengan segala macam kejahatannya itu. Mari kita baca surat Yunus ayat 90-91. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah baru sekarang kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu.
dan kamu termasuk orang-orang yang banyak berbuat kerusakan. Ayat ini dengan sangat gamblang menggambarkan kepada kita semua tentang konteks. Jadi tidak semata-mata kemudian seseorang yang telah melakukan banyak dosa, banyak kejahatan, kriminalitas secara sangat fatal, dan kemudian dia begitu saja mengakui agama Islam sebagai agamanya, bahkan Allah sebagai Tuhannya, kemudian dia tidak mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya itu. Di ayat yang berbeda Al-Quran mengatakan bahwa Fir'aun itu tidak diterima taubatnya. Apakah baru sekarang kamu bertaubat padahal sudah melakukan sedemikian banyak perusakan itu? Di ayat yang berbeda digambarkan Fir'aun dan bala tentaranya dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan di alam barzah diperlihatkan neraka pada pagi dan petang hari untuk memberikan gambaran kepada dia, kepada mereka itu pertanggungjawaban yang harus mereka lakukan saat di hari pengadilan. Sahabat sekalian, poin pentingnya yang ingin saya sampaikan adalah seseorang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran banyak pertentangannya, sesungguhnya menunjukkan bahwa dia tidak membaca ayat-ayat itu di dalam konteks yang benar. Sepotong-sepotong, sebagian-sebagian kemudian dipertentangkan seakan-akan itu bertentangan. Padahal setiap ayat memiliki konteksnya, dan ketika difahami secara keseluruhan, menunjukkan konsep yang holistik di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kritis kita untuk menanggapi narasi-narasi yang provokatif yang mengatakan bahwa Al-Quran mengandung ayat-ayat yang kontradiktif. Sebetulnya yang terjadi adalah ketidakpahaman mereka secara komprehensif, secara holistik terhadap ayat-ayat yang disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim itu. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan pencerahan dan gambaran yang gamblang terkait dengan isi Al-Quran Al-Karim. Salam.